peserta pelatihan Hilal angkatan ke-37. Jadi peserta ini ada dua kelompok ya, dari kelompok umum dan kelompok dari utusan suku Hindu. Jadi link untuk login pesertanya juga tadi berbeda ya seperti itu. Nah, untuk pagi ini Bapak Ibu ya, pelatihan kita terlebih dahulu akan dibuka ya, yang mana untuk pelatihan ini dibuka oleh Bapak Ketua Harian Halal Institut, Bapak S.J. Arifin. Silakan Bapak. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Assalamualaikum wassalamu ala warahmatullahi asrafil wabarakatuh. anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran penyelenggara pelatihan, ada Master of Training, Bu Elia Yusvita, dan jajaran fasilitator pelatihan Auditor Halal Angkatan ke-37 yang kebetulan eh, kita laksanakan pada bulan Ramadan ya, bertepatan dengan bulan Ramadan selama 4 hari, dari hari ini tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret 2026 sampai hari Kamis. Yang perlu saya beritahukan ke Bapak Ibu semua bahwa pelatihan ini adalah pelatihan yang kesekian kalinya dan kami total sudah meluluskan sekitar 1.500 orang auditor halal di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang hampir kesemuanya sekarang saat ini sudah bekerja sebagai auditor halal di lembaga-lembaga pemeriksa halal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, Bapak Ibu semua, mengingat hal tersebut, maka saya hanya ingin mengingatkan beberapa hal saja yang menurut saya paling penting, beberapa kesalahan yang cukup sering berulang, yang saya tidak harapkan itu terjadi di pelatihan kali ini. Pertama, bahwa ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Itu istilahnya kalau di Kementerian Tenaga Kerja namanya PBK, pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu sepenuhnya kepada kurikulum yang dibuat oleh BPJPH dan standar yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Standar yang paling utama tentu adalah SKKNI Auditor Halal. SKKNI Auditor Halal ini terbit tahun 2019. Saat ini sedang revisi yang pertama, memuat 4 unit kompetensi, dan itu menjadi ukuran apakah Bapak Ibu bisa atau sanggup menjadi auditor halal. Ada 4 unit kompetensi yang harus dikuasai, yang keseluruhannya akan diajarkan di pelatihan selama 4 hari ini. Kemudian ada standar jaminan produk halal. Itu adalah satu-satunya standar halal di Indonesia yang berlaku di Indonesia. Dan SJPH ini terdiri dari 5 kriteria yang nanti juga akan diajarkan di pelatihan ini, yang menjadi acuan dari keseluruhan penjaminan produk halal di Indonesia. Kemudian tentu akan ada materi-materi regulasi, materi fatwa, kemudian materi-materi titik kritis kehalalan produk, yang itu kami akan bagi itu menjadi beberapa sektor, misalkan makanan minuman, kemudian farmasi, kosmetik, barang gunaan, logistik, gitu. Pembagiannya seperti itu. Dan ada satu lagi, yaitu standar pengujian laboratorium halal, yang itu juga wajib diketahui oleh Bapak Ibu semua. Nah, tentu kami berharap Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik pelatihan ini, ya, tidak disambi-sambi dengan pekerjaan yang lain, karena kami bisa pastikan beberapa peserta sebelumnya yang gagal itu karena menjalani pelatihan, tapi juga masih mengerjakan ini dan itu, masih wirawiri di sana kemari,
Padahal pelatihan ini butuh fokus. Ya, saya yakin sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengikuti pola pelatihan seperti ini. Di sini tidak hanya orang dengar, datang, mendengarkan, kemudian lulus, gitu. Tapi karena ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Pertama adalah tugas kelas yang harus selesai di selama pelatihan ini. Itu jelas membutuhkan fokus dari Bapak Ibu semua. Kemudian nanti setelah selesai pelatihan ada yang namanya on the job training, yaitu tugas nyata, praktek nyata menjadi seorang auditor halal. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan berasal dari LPH tertentu, tentu ini mudah karena bisa ngikut di LPH-nya sendiri untuk praktek audit halal ini. Namun bagi Bapak Ibu yang kebetulan mandiri, belum punya LPH, mungkin nanti bisa dibantu diarahkan oleh Master of Training maupun fasilitatornya. Karena di sini ada fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu sampai lulus. Tugas mereka adalah mendampingi Bapak Ibu sampai lulus dan mereka juga yang menentukan apakah Bapak Ibu nanti layak atau lulus enggak. Jadi saya berharap Bapak Ibu memperhatikan dan kooperatif terhadap para fasilitatornya yang ada di grup kecil itu. Kalau mereka meminta Bapak Ibu mengerjakan tugas, segera dikerjakan. Kalau mereka meminta Bapak Ibu untuk revisi, segera direvisi sampai memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga pelatihan ini. Tentu saya berharap semuanya lulus, namun ini kembali ke Bapak Ibu sendiri, sejauh mana Bapak Ibu eh, mengupayakan segala daya untuk dapat mengikuti pelatihan ini dan juga menyediakan waktu seluas mungkin fokus mengikuti pelatihan ini. Saya kira sepanjang Bapak Ibu fokus, insya Allah bisa lulus dan berhak atau layak mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ujian kompetensi BNSB, itu semua menunggu kelulusan pelatihan. Jadi lulus pelatihan dulu, baru bisa mengikuti ujian kompetensi. Tata cara dan prasyaratnya seperti itu. Jadi ujian kompetensi hanya bisa diikuti oleh seseorang yang telah lulus pelatihan di skema yang sama. Lulus pelatihan auditor halal, dapat sertifikat, baru kemudian mengikuti ujian kompetensi berdasarkan sertifikat pelatihan tersebut. Demikian tata caranya. Baik Bapak Ibu semua, dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, supaya